Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Well, today we are going to learn about obligation. So, what is obligation? Obligation means kewajiban, ya. Obligation dalam bahasa Indonesia artinya kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Misalnya, belajar, kemudian membantu orang tua, kemudian mengerjakan tugas dan PR, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, must, have to, dan has to punya arti yang sama, yaitu kewajiban. Tetapi di sini kita lihat tata bahasa dari must, have to, dan has to. Must, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat, kita memiliki pola, subjek, must, kemudian kata kerja pertama atau kata kerja asli.
Contoh kalimat I must study now. Nah, subjek di sini subjeknya terserah, boleh satu orang, boleh lebih dari satu. Dan kata kerjanya tidak berubah ya. I must study now. You must study now. They must study now. Nah, seperti itu. Kemudian have to dan has to ini juga memiliki arti harus, tapi di sini kita lihat ya, sama saja subjek have to atau has to ditambah kata kerja pertama. Hanya saja untuk have itu kata kerja yang diberikan untuk subjek yang lebih dari satu kecuali I dan you. Sedangkan has to untuk subjek atau orang atau laku yang jumlahnya satu ya, kecuali I dan you. Di sini I have to do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Sedangkan untuk has to untuk subjek yang jumlahnya satu, dia perempuan harus datang tepat waktu. Kalau saya ganti di sini misalnya nama orang, Mr. Hari ya. Mr. Hari berapa orang? Satu orang. Jadi Mr. Hari has to come on time. Kalau saya tambahkan lagi orangnya lebih dari satu, misalnya Mr. Hari and I. Jadi bukan has lagi, tapi menggunakan have to. Mr. Hari and I have to come on time. Seperti itu ya. Selain contoh yang tadi, ada juga contoh yang menggunakan kata not. Not di sini artinya tidak. Nah, coba kita perhatikan. We must not talk very loudly in class. Kami tidak boleh berbicara nyaring dalam kelas. Jadi di sini larangannya bersifat negatif atau negative obligation. Tapi tujuannya sama, yaitu kewajiban. Tidak boleh berkata nyaring atau keras ya. Kemudian yang kedua, don't have to. You don't have to go to principal. Sorry. You don't have to go to school tomorrow. Kamu tidak perlu datang ke sekolah besok. Jadi di sini kewajiban tidak boleh atau tidak perlu datang ke sekolah besok. Oke, saya ulangi penjelasannya. Jadi must, have to, dan has to itu mempunyai arti yang sama, yaitu wajib atau harus. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan dalam kalimat. Contohnya di sini, I must read this news. Saya harus membaca berita ini. Bermakna penting bagi saya untuk mengetahui isi berita. Kemudian sebelahnya, I have to wear uniform to work. Saya harus menggunakan atau memakai seragam untuk bekerja. Di sini I have to dan I must mempunyai arti yang sama, yaitu saya harus. Contoh yang kedua, she must come on time to work. Dia harus datang tepat waktu untuk bekerja. Dia harus datang tepat waktu ketika bekerja. Nah, sedangkan kalau satu orang ya menggunakan have to, has to, maka menggunakan has untuk satu orang yang untuk subjeknya. He has to mind the traffic light. Jadi artinya dia harus mematuhi lampu lalu lintas. Seperti itu ya. Contoh yang lain dalam penggunaan must, have to, dan has to.
I must phone my mom. It's her birthday today. Saya harus menelpon ibu saya. Hari ini ulang tahunnya. In France, you have to drive on the right-hand side of the road. Di negara Prancis, kamu harus mengendarai di sebelah kanan dari jalanan. Yang ketiga, we have to wait until the traffic light is green. Jadi artinya kita harus menunggu sampai lampu lalu lintasnya berwarna hijau. Yang keempat, all passengers must learn how to give respects. Semua penumpang harus belajar atau mengetahui bagaimana kita menghormati orang lain. Yang kelima, Stella got a cold. She must see a doctor. Stella sedang sakit panas dingin ya. Jadi dia harus pergi ke dokter, harus berobat ke dokter. Yang keenam, my dad has to stop smoking. It is dangerous for his health. Ya, saya harus berhenti merokok karena sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan yang terakhir, the gas tank has to be checked regularly. Tempat bensin harus dicek secara demikian penjelasan dari Ibu. Di akhir penjelasan ini, jika ada pertanyaan silahkan di-chat melalui grup WA. Untuk tugas secara individu adalah kalian diminta untuk membuat kalimat yang menyatakan kewajiban di rumah. Setiap anggota di keluarga pasti punya kewajiban. Nah, Ibu minta kalian tulis apa-apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah, ibu, adik, atau kakak kalian yang ada di rumah saja ya yang kita tulis. Nanti saya akan berikan contoh dan cara mengucapkannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. See you again next time. Goodbye.